sih banyak banget ya kalau Iya, untuk banyak studi banget. ada lembaga-lembaga dan uniknya biologi juga punya pantai. Betul. Punya pantai sendiri. pantai. Kalau misalnya kehutanan mungkin punya hutan, kalau misalnya biologi punya pantai. Betul. Halo Sobat UGM Channel, kembali lagi bersama Opu dalam konten Ada Apa Dengan Fakultas. Hari ini kita sedang berada di Fakultas Biologi UGM dan aku sudah janjian sama salah seorang temanku buat nemenin aku keliling Fakultas Biologi, namanya Rima. Sini Rima. Halo Mas Opu. Oke, halo Rima. Hal ini kamu udah siap untuk menemani aku berkeliling Siap Fakultas dong. Biologi? Oke, tapi sebelum itu, sebelum kita berkeliling mungkin lebih baik kita ngobrol dulu mungkin terkait dengan Fakultas boleh, Biologi. Tapi kebetulan ini karena mendung, enaknya kita kayaknya masuk ke salah satu gedung aja nggak sih? Boleh ke gedung B, ayo sekarang aja. Oke, boleh. Let's go. Kita pergi ke gedung B dan nantikan keseruan kita di Fakultas Biologi UGM hanya di Ada Apa Dengan Fakultas. Let's go. Oke. Oke teman-teman, sekarang kita sudah bersama dengan Rima dari Biologi Angkatan Angkatan 22. Angkatan 22 masih maba. Aku nggak nyangka ya kamu mengajakku ke tengah hutan ini kita melakukan Vox wawancara di tengah hutan ya. Bukan dong, ini di dalam Oke. gedung B-nya Fakultas Biologi UGM nih, Mas. Oke, gedung B Fakultas Iya, Biologi. Fakultas Biologi UGM. Keren juga nih konsepnya menyatu dengan alam. Iya, betul banget. Keren. Oke, Rima, mungkin teman-teman nih penasaran terkait dengan Fakultas Biologi. Jadi mungkin aku akan bertanya-tanya kepada kamu terkait dengan apa sih Fakultas Biologi dan apa hal-hal menarik dan unik dari Fakultas Biologi. Mungkin yang pertama terkait dengan prodi dan jenjang studi. Kalau misalnya di Fakultas Biologi itu ada prodi apa aja Oke. dan jenjang studi apa aja? Oke, menariknya nih kalau ngomongin prodi di Fakultas Biologi UGM, Fakultas Biologi UGM itu cuma terdiri dari satu prodi aja, tapi nggak cuma ada di jenjang S1 aja, tak ada di jenjang S2 dan juga ya dari jenjang S3. Dan di biologi ini juga dilengkapi dari kelas IUP nih, Mas Opu. Oh, IUP berarti internasional juga? Iya, betul. Oke. Oh ya, dengar-dengar biologi itu dulu masuk MIPA, terus sekarang akhirnya memisahkan diri itu gimana ceritanya tuh? Nggak dong, emang dari dulu dari awal mulanya itu udah jadi fakultas tunggal nih. Oh uniknya. gitu. Oh. Iya, bener banget. Awalnya aku pikir dia di MIPA dulu terus akhirnya Oh, memisahkan enggak diri. dong. Oh, gitu ya teman-teman sudah diluruskan ya. Ternyata betul. biologi itu dari awal memang sebuah fakultas Benar banget. tunggal gitu. Terkait dengan ini nih, Rima, stereotip. Aku selalu bertanya terkait dengan stereotip yang sering dirasakan oleh mahasiswa-mahasiswa di fakultas-fakultas yang ada di UGM. Untuk Fakultas Biologi sendiri, stereotip orang-orang ke mahasiswa Fakultas Biologi itu apa sih sebenarnya? Oke, lebih ke sibuk kali ya, Mas. Oh, Sebenarnya, sibuk. Iya, bener banget. Orang-orang tuh mungkin teman-teman aku dari fakultas lain itu bilangnya, anak biologi sibuk nih, nggak punya waktu. gitu. Rata-rata kayak gitu bilangnya nih. Tapi emang bener sibuk? Bener, karena laprak. Oh, laprak. Iya. Oke. Apa yang membedakan laprak biologi dengan laprak-laprak lain? Oke, kalau aku kan sebelumnya aku maba dan semester lalu aku juga ada laprak-laprak dari fakultas lain, dari MIPA gitu ya. Kalau aku rasa tuh sebenarnya dari biologi tuh udah enak karena rata-rata itu diketik nih, Mas Opu. Oh, rata-rata diketik? Iya, Bukan udah. tulis tangan? Udah enggak dong. Oh ya, karena beberapa fakultas memang ada yang tulis Iya, tangan. udah diketik, tapi mungkin peraturannya itu untuk anak biologi agak strict ya kalau Oh, dibanding gimana tuh? lainnya. Ya mungkin karena sebenarnya kalau aku merasa ketika di MIPA gitu kan, untuk anak-anak MIPA sendiri juga akan lebih strict untuk anak-anak MIPA dibanding anak-anak bio. Begitu juga anak bio. Jadi aturannya tuh setiap lab punya aturan sendiri Aturan gitu, Mas Opu. sendiri-sendiri. Iya. Oke, jadi gitu yang membedakan. Dulu kamu waktu masuk ke Fakultas Biologi pakai jalur apa? Jalur SBMPTN pada saat itu namanya masih SBM. SBMPTN. Sekarang udah berubah gitu ya? Iya. Berarti lewat jalur UTBK. Betul. Dulu untuk masuk Fakultas Biologi kira-kira rata-rata skor UTBK-nya berapa? Mungkin bisa memberikan referensi kepada Oke, teman-teman. kalau untuk rata-ratanya sendiri biologi lumayan tinggi, jadi itu 600 ke atas gitu. Dan 600-nya 620-an gitu, Mas. Oh, Opu. 620-an. Iya, Oke. jadi lumayan tinggi ya. Itu pada saat aku ada TPA juga, jadi nggak cuma Oh, TPA iya, saja gitu. Tapi untuk nilai-nilai yang harus banget bagus itu yang jelas biologinya dong. Kan Oh, kita mau iya, masuk iya, iya. biologi. Soalnya waktu zamanku itu masih tidak ada pembagian yang itu mata Iya, kuliah. Tapi sekarang pas betul. zamanmu ada. Ada. Ada biologi. Iya, benar. Oke, keren. Jadi selain itu tapi untuk kimia, fisika, matematika juga harus bagus karena kita di sini juga mempelajari itu juga kok. Nggak lepas, iya. Terkait dengan ini, kamu kan berarti udah 1 semester di sini. Betul. 1 semester. Kamu ada suka dukanya mungkin selama berada di Fakultas Biologi? Oke, pertama dukanya dulu kali ya, Oh, Mas oke. Opu. Kita Oke, berbagi dukanya dukanya dulu. dulu Siap. nih. Oke. Dukanya mungkin kayak stereotip yang tadi ya, sibuk. Karena kan kebetulan aku juga ikut UKM nih di UNIF dan aku ngerasa kayak
waktunya nih agak susah-susah gampang nih, oke. tapi tergantung kita manajemen waktunya gimana juga, balik lagi ke itu. Cuman kalau untuk sukanya banyak banget karena di sini itu kegiatan kemahasiswaannya tuh banyak banget Mas Opu. Oh, iya. Mungkin bisa dibilang fakultas ini tuh punya kegiatan-kegiatan atau kelompok studi yang lebih banyak nih dibanding fakultas lain. Oh iya, menarik nih kelompok studi. Iya. Kelompok studi itu bisa jelasin apa? Atau kamu udah mengikuti kelompok studi mungkin salah satunya? Oke, kalau aku pribadi nggak ikut kelompok studi, tapi aku masuknya ikut lembaga nih. Kalau umpamanya mau spill tipis-tipis nih ya, kelompok studi di biologi itu banyak banget, mulai dari KSA. KSA itu kelompok studi yang mempelajari tentang herpetologi atau reptil, gitu. Jadi kerjanya sampling. Jadi kalau di sekre itu kita bisa lihat nih hasil-hasil samplingnya anak KSA. Terus habis itu ada KSC, itu entomologi, itu tuh juga untuk serangga-serangga gitu. Terus ada bio-SC dan lain sebagainya, ada KSK. Kalau ngomongin KSK tuh juga kita sering ke Pantai Porok untuk penelitian dan lain sebagainya. Pantai Iya. Porok. Kalau nggak salah Pantai Porok tuh pantainya biologi nggak sih? Iya bener banget, itu jadi digunakan untuk sivitas akademiknya Fakultas Biologi Oke, gitu. keren banget. Jadi itu hal-hal unik ya, bisa dibilang Iya. hal-hal uniknya yang nggak punya fakultas lain tapi biologi Iya, punya dan tuh. itu baru antara sedikit ada. aja ya Mas Opu, Oh, iya, masih iya. ada lainnya mulai dari keagamaan sampai lembaga gitu. Oh, I see. Banyak banget ya kelompok Iya, banyak studi, banget. ada lembaga-lembaga dan uniknya biologi juga punya pantai. Betul. Punya pantai sendiri. Kalau pantai. misalnya kehutanan mungkin punya hutan, kalau misalnya biologi punya pantai. Betul. Sama ini deh, aku mau tanya terkait dengan mungkin prospek kerja nih. Prospek Oke. kerja dari lulusan biologi. Mungkin kamu pernah dengar cerita dari alumni-alumni apa tuh biasanya? Oke, ngomong-ngomong tentang prospek kerja nih ya Mas Opu, ini kan juga merupakan salah satu pertimbangan kenapa aku sekarang di sini, kenapa aku jadi mahasiswa biologi nih, Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Nah, kalau sejauh yang aku tahu dari alumni-alumni, Fakultas Biologi ini nggak cuma mempersiapkan mahasiswanya untuk mencetak para peneliti aja, nggak cuma untuk tenaga pendidik aja, tapi karena di sini kan biologi murni, jadi banyak bidang yang bisa kita tekuni gitu loh, mulai dari pangan, kosmetik, dan lain sebagainya. Bahkan aku mengetahui beberapa alumni yang sekarang menjadi polisi, tapi lebih di bidang forensik gitu. Oh, Kan iya, itu kan iya, kayak iya, iya. sesuatu yang mungkin nggak terpikirkan gitu Polisi kan. ya, berarti Iya. kayak itu kayaknya masuknya jenjangnya perwira karir. Iya. Perwira karir, keren. Berarti cukup luas juga ya Iya. untuk prospek kerja dari biologi. Oke, aku tertarik. Kita kan sudah berada di gedung apa tadi namanya? Gedung B. Gedung B. Iya, betul. Gedung B. Kira-kira selain gedung B ada tempat-tempat menarik apa nih di biologi? Oke, selain gedung-gedung perkuliahan tuh Fakultas Biologi punya banyak fasilitas yang mungkin unik nih ya bisa dibilang, karena Oke. cuma biologi aja nih yang punya. Yang Wah, apa pertama, tuh? iya, yang pertama kita punya Animal House. Animal House. Kemudian kita juga punya taman-taman anggrek, kemudian kita juga ada hutan biologi, Ah. kemudian kita punya Biomart nih. Oh, Biomart. Iya, kita Oh, iya, punya lumayan terkenal Biomart. tuh, Terus sampai aku habis juga itu kenal. kita punya fasilitas-fasilitas lain yang mungkin nggak ada di dalam kampus. Kayak tadi disebutkan Pantai Porok, kemudian kita punya museum, dan kita punya stasiun penelitian. Nah, kalau umpamanya fasilitas yang masih ada di kampus tapi nggak di fakultas biologinya, itu tuh ada taman kupu-kupu. Kita bisa lihat itu kalau kita ke danau di Wisdom Park. Oh, Wisdom gitu. Park. Oh, itu Iya. punya biologi berarti. Iya, Oh, betul keren. banget. Oke. Mungkin menarik nih kalau misalnya kita kunjungin salah satu tempat yang tadi kamu sebutin, atau mungkin kita berkeliling-keliling sekalian aja Oke, dari boleh fakultas banget. biologi untuk Oke. mengunjungi mungkin tempat-tempat yang ada di sini dulu kan. Iya. Ayo, let's go. Oke, ayo. Nah, oke teman-teman, sekarang kita sedang berada di Biomart. Biomart. Minimarketnya Fakultas Biologi UGM. Oke, minimarketnya Fakultas Iya. Biologi UGM. Bisa Iya, dijelaskan ya benar. di sini tuh jual apa aja nih Oke. kalau boleh tahu, Rima? Kalau ngomongin tentang jualannya nih, Fakultas Biologi UGM punya Biomart. Nah, salah satunya ini menjual produk-produk yang biasanya membantu mahasiswa untuk kehidupan sehari-hari butuh apa sih? Nah, Biomart ini menyediakan. Selain itu juga ada barang-barang hasil UMKM gitu, dan juga ada beberapa produk unggulan nih. Nah, produk-produk unggulannya itu kita bisa lihat di sini nih. Ini adalah produk-produk yang biasanya merupakan hasil karyanya mahasiswa atau dari dosen-dosennya langsung. Oke, bisa jelaskan salah satunya mungkin apa? Oke, salah satunya ini melon nih ya, yang mungkin menarik banget nih. Melon ini merupakan salah satu produk hasil rekayasa genetika yang langsung dikerjakan oleh dekannya Fakultas Biologi UGM. Oke. Iya, bener banget. Kalau nggak salah aku pernah dengar melon ini ukurannya kecil banget nih kalau nggak Iya, salah. portable gitu ya. Portable, Mas. bisa Iya. dibawa kemana-mana. Namanya apa kalau boleh tahu? Hikapel. Hikapel gitu teman-teman. Selain itu ada apa lagi? Selain itu juga ada di sini bisa dilihat ada pupuk. Nah, pupuk ini juga merupakan hasilnya dari Fakultas Biologi UGM. Nah, selain itu sebenarnya masih banyak lagi ya Mas Oke, Opu. salah satunya yang aku pegang. Oh iya benar, yang Mas Opu pegang ini merupakan hasil karyanya mahasiswa nih. Kalau yang tadi kan Oh. dosen-dosen, ini karya mahasiswa. mahasiswa. Oh, mahasiswa.
mahasiswa Iya, guys. khususnya dari kelompok studi entomologi yang tadi mungkin udah disinggung dikit gitu. Oh gitu ya, ini serangga guys, ini serangga yang diawetin berarti ya? Iya, betul banget. Keren, ini boleh nih buat jadi oleh-oleh nih Pak, Boleh peluang dong. satu. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke tempat lain? Oke, boleh, ayo. Ini lumayan dapat oleh-oleh. Oke, jangan lupa dibayar. Oh iya. Oke. Ayo kita lanjut ke tempat lain. Nah guys, sekarang aku sudah ganti kostum lagi nih karena kita sedang berada di Kita sekarang ada di Animal House nih. Animal House. Iya, Jadi betul harus banget. safety gini ya guys kalau misalnya masuk Animal House. Kalau boleh tahu Animal House itu apa nih? Singkatnya Animal House itu merupakan pecahan dari lab fisiologi hewan nih, Mas. Oke, berhubungan Iya. sama hewan. Nah, sekarang kita lagi masuk salah satu ruangan di Animal House-nya Fakultas Biologi UGM. Nah, di sini ada apa nih? Nah, di sini kita bisa lihat tikus-tikus nih. Kita bisa lihat tikus-tikus di ruang riset A. Oh, jadi kita gitu. sekarang berada di ruang riset Benar A. Ada banget. tikus-tikus di sini bisa dilihat untuk praktikum ini biasanya. Iya, untuk praktikum, untuk penelitian gitu. Oke. Selain ruang riset A, ada ruang apa lagi nih Kita kalau di bisa Animal House? lihat ruang B, ruang riset B, kemudian ada ruang tindakan, dan juga untuk ruang marmut. Nah, ruang marmut oke. ini untuk menyimpan marmut nih. Jadi Oh, beda gitu. ya sama di sini. Jadi emang harus dipisah gitu, Mas. Oh gitu, keren-keren. Berarti Animal House itu secara umum untuk Menyimpan gitu ya. menyimpan, terus ada juga hewan. praktikum juga di Ya, ruang untuk ini. praktikum, untuk tindakannya. Jadi Oke, gitu. keren banget. Untuk persilangan juga itu di Keren, ruang. keren. Unik banget ya guys, jadi ada tempat khusus sendiri untuk menyimpan hewan-hewan yang digunakan untuk praktikum. Benar, Keren. Oke, mungkin kita akan ke satu tempat lagi ya, Oke, terakhir, yaitu di boleh. Fakultas Biologi. Masih penasaran apa itu? Langsung aja kita pergi ke tempat berikutnya. Let's go. Nah teman-teman, sekarang kita udah berganti kostum Ya, kembali dan benar. sekarang kita sudah berada di hutan Hutan biologi. biologi. Bisa dijelaskan Ya. Rima, hutan biologi ini apa nih? Kenapa kamu mengajak aku ke sini? Oke, hutan biologi kita mungkin cerita tentang sejarahnya dikit kali ya, Mas Opung. Oke, gimana tuh? Hutan biologi ini dulunya pada tahun 1972 merupakan hutan yang khusus untuk tanaman-tanaman obat langka. Oh gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, hutan biologi ini digunakan untuk konservasi. Jadi Ah. di dalam sini itu ada kurang lebih 91 spesies tumbuhan Oke. dan juga ada juga sekitar 21 spesies hewan-hewan, khususnya Waduh, burung-burung. Keren. Iya. Berarti tempat konservasi gitu lah ya Iya, istilahnya. untuk konservasi. Keren. Biologi punya hutan juga ya ternyata di Betul. fakultasnya. Keren. Oh iya Rima, ini kayaknya udah sampai di penghujung acara nih. Kayaknya aku mau pergi untuk closing, tapi sebelum kita closing, aku mau bertanya satu pertanyaan terakhir nih buat kamu. Satu kata untuk Fakultas Biologi UGM apa? Lestari. Lestari, keren banget. Salam Lestari semuanya. Oke, aku mau closing dulu. Kamu ikut nggak? Kebetulan aku ada acara lain ya, Mas Opung. Aduh, ya udah deh kalau begitu. Aku makasih banyak ya Rima. Aku mau pamit dulu buat closing. Dadah. Kita bisa di sini. Dadah. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu aja episode Ada Apa Dengan Fakultas hari ini ya. Aku tuh nggak bosan-bosannya ngingetin ke teman-teman untuk jangan lupa like, comment, share, and subscribe ke UGM Channel biar kamu tuh nggak ketinggalan informasi dan konten-konten menarik lainnya. Jangan lupa juga nih ramein kolom komentar dengan fakultas mana lagi yang akan kita review berikutnya. Waduh, sepertinya mau hujan, jadi aku harus cepet-cepet. Opu mewakili semua kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Ada Apa Dengan Fakultas episode selanjutnya. Wah, gawat!